Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai, malam ini saya akan menyampaikan update penanganan kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong yang dilakukan oleh saudara EM. Seperti kita ketahui bahwa saudara EM tadi pagi kurang lebih pukul 9:54 telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan, dan setelah hadir dilakukan swab dulu terhadap saudara EM dan hasilnya negatif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dilakukan terhadap saudara EM sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16:15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti, pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dia khawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang baru. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Demikian teman-teman.
Cukup jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jelas sih. Dari pemeriksaan itu apakah barang bukti apa yang ditemukan oleh tim penyidik dan dilakukan di penahanan di mana terkait Edi Mulyadi ini? Ya, akun YouTube dengan channel milik yang bersangkutan ya. Jadi akun YouTube milik yang bersangkutan yang disita. Ya, Bang Edi Channel ya. Cukup ya, jelas ya. Penahanannya di mana, Pak? Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Barreskrim Polri. Ancaman maksimalnya berapa, Pak? Mana? Ancaman maksimalnya Pak Karot? Ancaman maksimalnya dari Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun ya. Jelas ya. Hubungan tadi pertama kali Pak dia masuk di sini, dia sempat mengeluarkan statement kalau ini dia dibidik. Gimana dengan Bapak? Ya, sekali lagi penyidikan ini dilakukan secara objektif, ya, proporsional dan profesional, ya. Oke? Kami langsung dari Kalimantan, Pak. Teman-teman dari Kalimantan menanyakan mengenai ada yang dilakukan sesuai dengan permintaan yang Oke, baik, paham saya. Kami melakukan, saya bilang tadi, proporsional. Proporsional itu Polri melakukan penyidikan pidana, ya. Tentu proses ini sesuai dengan ranah dari kepolisian penyidikan tindak pidana, ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang proporsional. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.